Perawat Tuan Muda Arogan. Bab 069. Marina mendatangi Okan bersama Dennis dan yang lainnya. Hai, sapa Marina. Okan menyambut Marina yang dia pikir adalah teman Lanita. Mana kawanmu? Tanya Okan. Lanita maksudmu? Okan mengangguk. Marina mesem lalu duduk di sebelah Okan dan bicara serius. Kamu naksir Lanita? Tanya Marina. Iya, dia manis dan menggemaskan, jawab Okan. Tapi benarkah dia sudah menikah? Marina mengangguk. Kau serius? Sekecil itu sudah menikah? Okan masih saja sangsi. Dia istri pengusaha real estate Dharma Wangsa, kau kenal? Ah, ayahku juga pengusaha, banyak duitnya. Okan tergelak meremehkan. Masih tetap mau mendekati Lanita. Suaminya orang kaya, loh. Punya banyak bodyguard. Halah, kecil. Ayahku juga punya bodyguard. Okan lagi-lagi jumawa. Kenapa harus Lanita? Kenapa tidak gadis lain? Tanya Marina penasaran. Aku menyukai gadis itu, sahut Okan. Aku bisa membantumu mendapatkan dia, mesem Marina licik. Okan mengernyit. Hei, bukankah kau temannya? Marina menggeleng. Teman. Aku hanya menginginkan suaminya. Gadis itu sudah merebutnya dariku. Okan manggut-manggut. Kau mau bekerja sama denganku? Marina tersenyum culas seraya mengangguk. Interupsi, bagaimana dengan incaranku? Tukas Dennis. Sharon. Gadis sombong dan galak itu. Kau benar menyukai dia? Tanya Okan. Iya ya? Jawab Dennis dengan seringai mesum. Okan menggeleng seraya terkekeh. Aku menyukai yang lembut serta tampak penurut. Kau malah menyukai gadis yang tampak liar. Selera kita berbeda, jadi persahabatan kita aman, bro. Dennis menepuk-nepuk bahu Okan. Apa kau punya rencana? Tanya Okan pada Marina. Tentu saja. Sahut Marina. Good, jadi apa rencanamu? Okan tampak semakin antusias bicara dengan Marina. Setelah percakapan mereka usai lalu mencapai kesepakatan, Marina segera berlalu. Jika gagal, jangan pernah sebut namaku. Ancam Marina. Okan hanya mengacungkan dua jempol tangannya. Selanjutnya Marina mencari Lanita, dia rindu ingin bercakap-cakap dengan istri Reza Dharma Wangsa itu. Lani. Panggil Marina saat melihat Lanita keluar dari perpustakaan. Lanita ingat apa kata Sharon. Dia tidak boleh terlalu akrab dengan Marina. Dia pun paham siapa Marina. Gadis yang cukup gigih ingin menghancurkan dirinya dan Reza. Aku mau bicara, ujar Marina. Tentang. Ayolah, sebentar saja. Kita ke taman. Ajak Marina setengah memaksa. Lanita mau tak mau mengikuti langkah Marina. Marina menghela napas saat dia sudah berhasil mengajak Lanita duduk di kursi tembok taman. Lan, selama ini aku sudah jahat padamu. Lanita menoleh pada Marina seraya mengernyit. Aku memang menyukai Reza. Kau juga tahu itu. Tapi rasanya aku sudah lelah. Andai kamu belum menikah dengan Reza, aku pasti masih gigih ingin merebut Reza darimu. Kemarin pun rasanya sungguh senang melihat Reza sering pergi bersama gadis lain. Tapi ternyata gadis itu adalah adik angkatnya. Rasanya putus asa sekali, papar Marina seraya menerawang. Lanita memperhatikan Marina dengan seksama. Kau pikir aku sedang membual? Ucap Marina saat dilihatnya Lanita menatapnya lekat. Lani hanya mengedikkan bahu. Ya, terserahlah. Aku hanya ingin minta maaf. Tak selamanya orang jahat itu jahat terus, kan? Lanita mengangguk. Tak cukup dengan minta maaf, iya. Oke. Tak apa-apa. Yang pasti aku sudah meminta maaf. Perkara kau mau memberi maaf atau tidak, terserah padamu. Marina tersenyum lembut. Lanita ikut tersenyum tapi tetap saja diam. Jauh di dasar hatinya, dia tidak merasakan ketulusan Marina, entah apa penyebabnya. Makanya Lanita memilih untuk diam saja. Enggan berkomentar atas permintaan maaf Marina. Toh,
Barusan Marina bilang dia tidak mempermasalahkan dirinya mau memaafkan atau tidak. Oh, ya, lelaki yang pergi denganmu sebelum kamu berangkat ke Paris itu siapa? Tanya Marina. Itu salah satu penghuni apartemen Imperial juga. Lanita baru bersuara. Teman. Iyalah teman, makanya aku pergi makan siang dengannya. Kenapa? Sudah tak bertemu lagi dengannya, kan? Lanita menggeleng. Dia sudah kembali ke Meksiko. Kau tahu? Aku sempat mengirimkan video kebersamaanmu dengan lelaki itu pada Reza, ucap Marina. Iya aku tahu. Tanggapan Reza. Tanya Marina. Iya biasa saja, karena ku bilang itu temanku dan dia percaya padaku, jawab Lanita. Aku minta maaf untuk itu, ucap Marina lirih. Hanya itu balasan dari Lanita. Ya sudah, itu saja yang mau aku bicarakan. 10 menit lagi aku harus ikut matkul statistik, yuk. Ajak. Marina. Lanita mengangguk. Keduanya berjalan beriringan lalu berpisah di bawah anak tangga, Sharon tiba-tiba sudah ada di belakang Lanita. Ya Tuhan, kaget. Lani menyentuh dadanya. Sudah kubilang jangan deket-deket dengan Marina. Ketus Sharon. Dia maksa ngajak aku ke taman, jawab Lanita. Ngapain? Minta maaf sudah bucin sama suamiku, kekeh Lanita. Heleh, sok cantik kamu. Sungut Sharon. Jangan percaya. Marina itu penuh tipu daya. Lia, aku lebih percaya kamu meski selalu galak dan judes. Kekeh Lani. Sharon memutar bola matanya malas. Jangan terkecoh kebaikan Marina. Dia itu sudah lama terobsesi dengan Reza. Tak mungkin dia menyerah semudah itu. Hati-hati dan tetap waspada. Petuah Sharon. Lanita mengangguk senang karena Sharon selalu mencemaskan dirinya. Tapi saat siang hari, Lanita dihampiri lagi oleh Marina. Aku mau mengajakmu makan siang di kafe temanku yang baru launching, ajak Marina. Lanita ragu. Sopirmu jauh hari ikuti mobilku saja. Ujar Marina lagi. Lanita sedikit berpikir. Kau ikut mobilku dan jauh hari bisa mengikutiku dari belakang. Aku tak akan membawamu kabur. Sekali ini saja, aku cuma mau berbaikan denganmu, berteman tulus, itu saja. Marina berkata lirih seraya menunduk. Lanita berpikir jauh hari akan mengikutinya maka dia menyetujui ajakan Marina. Namun jauh hari sempat keberatan. Dia tahu siapa Marina. Marina sudah meminta maaf padaku. Aku hanya ingin tahu benarkah dia tulus ingin berteman denganku. Kamu ikuti mobil Marina dari belakang. Ucap Marina pada jauh hari. Tidak. Nona naik mobilku saja. Biar kita berdua yang mengikuti mobil Marina, ucap jauh hari bersikukuh. Marina akhirnya setuju dengan permintaan jauh hari. Maka mereka meluncur menuju kafe baru yang dimaksud oleh Marina. Marina dan Lanita segera mengambil tempat di dalam. Sementara jauh hari pun tak kalah gesit memesan menu makanan dan duduk di sudut kafe yang tetap bisa memantau keberadaan Lanita. Tak berselang lama, pesanan mereka tiba. Marina dan Lanita menikmati menu makanan seraya mengagumi dekorasi kafe yang bernuansa monokrom serta banyak sekali lukisan dinding. Di sudut kafe, jauh hari duduk dengan gelisah, perutnya mendadak tak enak. Mulas luar biasa mendera perutnya. Dia berusaha menahan karena tak mau meninggalkan Lani berdua saja dengan Marina. Namun mulas yang hebat benar-benar mendera perut jauh hari. Dia menghampiri Lanita. Non, jangan kemana-mana. Saya permisi dulu mau ke toilet. Lanita mengangguk. Dia pun waspada melihat sekeliling. Takut ada orang yang mencurigakan. Tapi dia merasa lega karena kafe sedang banyak pengunjung. Minuman Marina habis, dia memanggil lagi pelayan kafe. Marina memesan satu minuman lagi lalu menawari Lanita. Tapi Lanita menggeleng, perutnya sudah kenyang. Saat pelayan itu mengangguk, tiba-tiba dengan gerakan cepat pelayan itu menyekap Lanita dari belakang.
Sapu tangan dengan bius yang sudah disiapkan membuat Lanita seketika terkulai lemas. Para pengunjung kafe tidak ada yang memperhatikan karena Lanita dan Marina duduk agak ke sudut. Cepat papah dan bawa ke belakang, desis Marina. Pelayan kafe yang berjenis kelamin laki-laki itu sigap memapah Lani menuju pintu belakang. Sementara itu Jauhari yang baru saja keluar dari toilet malah masuk lagi karena mulas tiada henti. Saat Lanita dimasukkan ke mobil lain di belakang kafe bersama Marina dan Okan, Jauhari masih berjibaku dengan rasa mulasnya di toilet. Sementara di luar kafe, seorang lelaki penasaran karena Jauhari tak kunjung muncul di mejanya. Dia melihat mobil Marina dan Jauhari masih terparkir di halaman kafe. Kemana itu drivernya Nona Lani kenapa menghilang? Gumam Kimbul. Ya, lelaki yang berada di seberang kafe adalah Kimbul. Kimbul membuang puntung rokok lalu menginjaknya hingga gepeng. Ponsel Kimbul berdering. Dia mengangkatnya dan cukup lama bertelepon. Kira-kira 10 menit. Setelah selesai, Kimbul kembali melihat ke arah kafe. Dia melihat Jauhari muncul seraya memegangi perutnya. Kimbul melihat Jauhari kebingungan. Dia gemas, maka dihampirinya Jauhari ke dalam kafe. Kimbul mengitari seisi kafe, Marina dan Lanita tak terlihat dimanapun. Dia melihat ke arah Jauhari yang berkeringat seraya kebingungan juga melihat seisi kafe. Cari Nona Lanita? Iya. Tanya Kimbul. Kamu siapa? Ringis Jauhari. Tadinya majikanmu itu ada di kafe ini. Kimbul mengabaikan pertanyaan Jauhari. Iya. Bersama gadis bernama Marina. Tanya Kimbul lagi. Iya, betul. Di kursi sana. Tapi kemana mereka? Jauhari melihat ke arah mobil Marina yang masih terparkir di depan kafe. Kimbul menghela napas. Kenapa perutmu? Tanya Kimbul. Ya Tuhan, saya mulas. Ini masih sangat mulas. Sebentar saya harus ke toilet lagi. Jauhari berjalan cepat dan ngepot karena sangat tidak tahan harus menuntaskan hajat. Kimbul mendesah, akhirnya dia menghubungi Sharon. Halo, dengan Nona Sharon. Tanya Kimbul. Iya, betul. Ini dengan siapa? Maaf, apa Nona tahu Cafe de Was di Jalan Ampera? Tanya Kimbul. Hening sejenak. Kenapa dengan kafe itu? Kamu siapa? Nona Lanita sedang makan siang bersama Marina di kafe tersebut tapi. Kimbul menceritakan dengan singkat apa yang sedang terjadi. Ya Tuhan, Lani. Sudah kubilang jangan dekat-dekat Marina, dia masih saja bodoh. Sungut Sharon. Halo. Siapapun Anda, tunggu sebentar. Telepon diakhiri. Sharon sedang bersama Josh di mobil. Ada apa? Tanya Josh. Gadis bodoh itu membuatku susah saja. Gerutu Sharon segera menghubungi Reza. Halo, Reza. Sudah kubilang kasih bodyguard untuk istri bodohmu itu, menyusahkan saja. Umpat Lani. Ada apa? Aku sedang meeting. Jawab Reza di seberang telepon. Matang meeting. Lanita menghilang bersama Marina. Cepat kirim anak buahmu ke Cafe de Was. Cafe itu milik Okandria Taruman. Kau tahu siapa Taruman? Pemilik yayasan kampus istri bodohmu berkuliah di sana. Okan sedang mengincar istrimu. Aku sedang jauh dari lokasi kafe itu. Papar Sharon gemas. Bukannya dia bersama Jauhari. Ya Tuhan, Lani. Pekik Reza. Sudah? Ya. Kabari aku kalau kau mendapat info di mana keberadaan Lanita. Telepon Sharon diakhiri. Okan nekat juga. Apa Marina kerja sama dengan Okan? Tanya Josh. Sepertinya, Marina senang jika ada lelaki yang mendekati Lanita di kampus. Kenapa Reza tergila-gila dengan gadis bodoh itu? Menyusahkan saja. Sharon tak henti-henti mengumpat. Jauhari yang sudah kembali ke mejanya segera mengangkat telepon dari Reza. Dia gugup karena Reza memarahinya. Jauhari kesulitan menjelaskan karena mulas hebat di perutnya.
Kimbul yang masih ada di meja Jauhari segera merebut ponsel Jauhari. Tuan, jelaskan saja padaku. Apa Tuan tahu posisi Lanita sekarang? Siapa kamu? Tanya Reza di seberang telepon. Aku Kimbul, Tuan. Penjelasannya nanti saja, Nona Lanita harus segera ditemukan. Sopir Anda mungkin meminum minuman yang sudah dibubuhi obat pencahar perut dosis tinggi hingga tak bisa meninggalkan toilet. Sedetik pun. Meski heran, Reza segera menyebutkan lokasi Lanita saat ini. Teruslah berhubungan denganku, aku akan memberitahu lokasi Lanita saat ini dan segera mengirim anak buahku yang lainnya menyusul meski posisimu yang paling dekat dengan keberadaan Lani. Suara Reza tampak khawatir. Tak menunggu waktu lama, Kimbul melesat dengan motornya dan segera menuju sebuah apartemen yang disebutkan Reza. Saat tiba di apartemen, Kimbul kembali kebingungan karena tak menemukan Lanita di lobi atau tempat parkir. Dia berdecak kesal. Tapi lalu dia mendapat pesan dari Sharon untuk menuju sebuah unit. Kimbul segera naik lift menuju lantai dan unit sesuai arahan Sharon. Entah dari mana Sharon mendapat informasi unit apartemen di mana Lanita berada. Setelah berada di depan unit yang dimaksud, Kimbul segera membunyikan bel. Lama pintu unit tak juga dibuka. Sementara itu di dalam unit, Okan yang sudah melucuti bajunya hingga menyisakan celana boxer dan sudah berada di atas tubuh Lanita yang masih dalam keadaan pingsan merasa kesal mendengar bunyi bel. Ah! Sial! Siapa sih? Umpat Okan kesal karena bunyi bel yang tak henti-henti. Okan turun dari tempat tidur. Tunggu, cantik. Kau tetaplah tidur yang nyenyak, sebentar lagi kita akan bersenang-senang, seringai Okan menyebalkan. Saat Okan membuka pintu, Kimbul dengan gerakan kilat segera menyerang Okan yang tanpa mengenakan baju dengan membabi buta. Okan terdesak tanpa sempat melakukan perlawanan. Kimbul menghajar Okan hingga nyaris babak belur, dia lalu mengikat Okan dengan napas terengah-engah. Setelahnya Kimbul menelepon Sharon. Nona Sa, apa Anda bisa kemari? Saya hanya mengendarai motor dan Nona Lanita pingsan di atas kasur. Lelaki yang sepertinya hendak berbuat tak senonoh sudah berhasil saya lumpuhkan. Lagi pula, saya tak berani menyentuh Nona Lanita. Ya Tuhan, apa Lanita masih mengenakan baju? Sharon terdengar panik. Nona Lanita masih mengenakan baju lengkap hanya masih pingsan saja. Sepertinya lelaki brengsek ini belum berhasil menuntaskan maksud jahatnya. Ucap Kimbul. Oh, sebentar, ada yang datang. Kimbul melihat beberapa orang berpakaian hitam masuk apartemen yang pintunya memang tidak Kimbul tutup tadi. Tenanglah, kami orang-orang Tuan Reza. Sahut salah seorang pria yang berpakaian serba hitam tersebut. Kimbul bernapas lega. Dia memberitahu Sharon jika Lanita sudah aman, orang-orang Reza sudah berada di dalam apartemen dan membawa Lanita pulang. Kimbul mengakhiri panggilannya dengan Sharon. Dia lega karena orang-orang Reza sudah datang. Tapi tunggu, saat satu orang mendekat ke tempat tidur lalu dua orang di belakang saling berjaga di pintu masuk serta satu orang menghampiri Okan yang terikat, Kimbul merasa aneh. Kenapa dua orang harus menjaga pintu? Memang siapa lagi yang akan datang? Otak Kimbul berpikir cepat, dia memperhatikan baju hitam yang dikenakan empat orang yang baru muncul tersebut. Seingatnya, seragam anak buah Reza selalu memiliki logo perusahaan milik Reza di saku kanan atas seragamnya. Kenapa ini polos? Jangan dekati Nona Lanita. Kimbul cepat bereaksi dan menghalangi satu orang yang hendak menyentuh Lanita. Hei, kau kenapa? Aku mau membawa Nona Lanita pulang. Sahut orang itu sedikit berang. Pulang kemana? Tanya Kimbul. Ya, ke rumahnya. Di mana alamat rumah wanita ini? Sebutkan alamat lengkapnya. Kimbul berkata tegas seraya merentangkan tangan menghalangi orang itu hendak membawa Lani. Kau ini aneh? Ya tentu saja ke rumahnya. Kenapa harus tanya alamat? Ya ke rumah suaminya, Reza Darmawangsa.
Di mana rumah Reza Darmawangsa? Sebutkan alamatnya beserta password khusus untuk bodyguard Reza Darmawangsa. Kimbul tahu jika pada saat keadaan terdesak, para bodyguard Reza memiliki password yang hanya mereka sendiri yang tahu. Tapi Kimbul pun mengetahui password apa itu dari Purgandi, salah satu security di rumah Reza yang kerap menggobrol dengannya saat memasang CCTV. Lelaki yang ada di hadapan Kimbul mulai hilang kesabaran, kedua rahangnya mengeras. Dia lalu menerjang Kimbul. Kimbul yang sudah waspada dari awal segera menangis serangan pria itu. Pergulatan pun terjadi. Kimbul melihat orang yang menghampiri Okan berusaha melepas tali pengikat Okan. "Kalian keparat. Suruhan siapa kalian?" teriak Kimbul cukup kerepotan karena dua orang yang berjaga di pintu ikut menyerangnya. 4 lawan 1. Ternyata orang-orang berpakaian hitam itu cukup mumpuni dalam ilmu bela diri. Kimbul cukup dibuatnya kewalahan. Berkali-kali dia tersudut, dilempar dan dihajar dari berbagai arah. Kimbul sudah babak belur. Jurus terakhir Kimbul adalah mengeluarkan pisau lipat. Dia berhasil menusuk lengan salah satu dari mereka di antara sisa-sisa tenaganya. Saat Kimbul hendak menusuk bagian tubuh lain lelaki itu, dari arah belakang, kepalanya dipukul keras oleh pecahan botol minuman keras. Kimbul roboh seketika, wajahnya sudah lebam di sana-sini. Ada cairan merah yang mengalir dari kepalanya. Dia tersungkur tapi tangannya melambai pada Lanita, berharap wanita itu bangun lalu melarikan diri. Namun dalam sekejap penglihatannya gelap gulita.